Terus wasani, kesunahan yang nomor 2, wasani takhirus sahuri malam yaqa fi syakkin fala yuakhiru wa fala yuakhiru. Yang kedua yaitu mengakhirkan sahur. Artinya kalau kita bersahur, kalau kita ingin makan sahur, kita itu disunnahkan untuk mengakhirkan. Bahkan kalau hampir imsak, kita itu lebih utama bersahur. Yang penting kita itu tidak sampai melewati batas-batas yang dapat menjadikan puasa itu tidak sah. Contoh sampai terbitnya fajar itu tidak sah. Makanya kalau sahur itu kita disunnahkan untuk mengakhirkan sampai imsak kurang berapa menit kita sahur lah, itu lebih utama daripada kita sahur di waktu malam. Dan yang harus kita itu ketahui bahwasanya waktu sahur itu wayat hulu waktuhu binisfil laili. Waktu sahur itu ketika kita ingin mendapat kesunahan ketika kita makan separuh malam. Artinya jam 12 ke belakang itu sudah masuk waktu sahur. Kalau kita itu makan ataupun bersahur jam 11, jam 10, jam 9, itu kita tidak mendapatkan kesunahan untuk sahur. Karena kenapa? Karena waktu sahur itu supaya kita mendapat kesunahan dari pukul 12 ke belakang. Baru kalau kita itu bersahur pukul 12 ataupun setengah 1 itu kita mendapatkan kesunahan puasa. Karena sahur itu sendiri itu ya kesunahan. Ingat, sahur itu bukan kewajiban ataupun menjadi syarat sahnya puasa. Sahur itu cuman kesunahan dalam berpuasa supaya kita kuat untuk berpuasa di siang hari. Terkadang orang itu ketika ditanyakan mengapa kok tidak puasa? Karena semalam saya tidak sahur. Lah, padahal sahur itu bukan salah satu hal yang menjadi syarat wajibnya puasa. Artinya ketika kita sudah berniat, baik itu setelah tarawih ataupun sebelum tidur, meskipun kita tidak makan sahur, puasa kita tetap kita lanjutkan, puasa kita tetap sah. Karena apa? Karena kita sudah berniat. Yang menjadi fardhu niat itu kita harus berniat. Yang menjadi fardhunya puasa itu kita harus berniat, bukan pas sahur. Terkadang orang itu ketika ditanyakan mengapa kok tidak puasa, karena tidak sahur. Padahal dia sebelumnya sudah berniat. Nah, makanya saya tegaskan kembali, sahur itu kesunahan bukan kewajiban. Sahur itu kesunahan bukan syarat sahnya wajibnya puasa. Makanya kalau kita ingin mendapat kesunahan, kita itu harus bersahur ketika lewat jam 12 karena sahur itu sendiri kesunahan. Ketika kita mengakhirkan sahur, maka kita akan mendapatkan kesunahan yang lain. Karena sahur itu sendiri itu sunnah, kalau mengakhirkan sahur itu juga sunnah, maka kita mendapatkan 2 kesunahan. Bahkan sahur itu sendiri itu merupakan salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Salah satu keistimewaan umat Nabi Muhammad. Karena kalau umat terdahulu itu ada penjelasan annal umama sabiqa kanu yaquluna qabla ayyanamu wa kana yahrumu alaihim al-aklu wasyurbu min waqtil isya aw bin naumi walau qabla waqtil isya bal kana kadzalika fi sadril Islam. Umat terdahulu itu kalau makan sebelum tidur. Kalau setelah tidur itu diharamkan untuk makan. Kalau dulu ketika berpuasa. Bahkan kalau sudah nyampe waktu isya itu ke belakang itu diharamkan untuk makan, diharamkan untuk minum. Ataupun belum nyampe sholat isya, belum nyampe waktu isya ternyata kita sudah tidur. Anggaplah di waktu malam, di waktu maghrib kita sudah tidur, maka ke belakangnya itu diharamkan untuk makan dan minum kalau umat-umat terdahulu.
Karena umat-umat terdahulu itu diharuskan makan sebelum tidur, bahkan makan sebelum waktu sholat isya. Kalau umat Nabi Muhammad kan tidak. Artinya diberi keringanan, diberi keistimewaan supaya kita itu melakukan sahur, makan makanan sahur, dan disunnahkan untuk diakhirkan supaya kita itu kuat untuk berpuasa. Jadi sahur itu sendiri merupakan salah satu keistimewaan kita. Itu kalau sahur. Dan juga kembali ke kesunahan yang pertama, yaitu menyegerakan berbuka puasa. Di sini ada penjelasan, fa in lam yajid illal jima aftara alaihi. Jika kita itu tidak menemukan sesuatu yang dapat membatalkan puasa kita, yang dapat dijadikan berbuka puasa, maka kita diperbolehkan untuk membatalkan dengan jima dengan istri kita. Itu karena sebenarnya puasa itu ya merupakan salah satu cara supaya kita bahagia sederhana. Karena ada penjelasan, lisoimi farhatani, farhatun inda iftorihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa itu mempunyai dua kebahagiaan. Yang pertama yaitu bahagia ketika ingin berbuka puasa. Yang kedua bahagia karena di akhirat nanti akan bertemu dengan Tuhannya. Jadi puasa itu salah satu cara bahagia sederhana. Artinya meskipun kita tidak mempunyai rumah mewah, tidak mempunyai mobil yang sangat megah, itu dengan berbuka puasa saja kita sudah bahagia. Meskipun kita itu berbuka puasa dengan tempe, dengan tahu, itu kita tetap bahagia. Karena kenapa? Karena dari pagi kita sudah tidak merasakan lezatnya makanan, sehingga apapun yang dihidangkan, baik itu tempe ataupun tahu, pasti kita akan senang, pasti kita akan berbahagia. Karena kenapa? Karena kita ingin makan. Makanya ketika kita sudah bisa berbahagia, sudah bisa bahagia dengan makan, mengapa kok kita harus mencari kebahagiaan yang sifatnya lebih menguras banyak uang? Dan semua itu hanya sifatnya sementara. Jadi kita itu harus bersyukur dengan adanya puasa, dengan adanya berbuka puasa, kita itu dapat belajar cara bahagia sederhana. Meskipun kita tidak punya mobil mewah, rumah mewah, dengan makan saja kita bahagia. Karena apa? Karena kita itu dalam keadaan lapar. Malam ya kok fisakin. Nah, untuk melanjutkan tadi, disunahkan mengakhirkan waktu sahur selama tidak sampai terhadap waktu yang ragu-ragu. Artinya apakah fajar sudah terbit ataupun tidak. Makanya itu tidak disunahkan kalau kita itu menimbulkan keraguan apakah fajar itu sudah terbit ataupun tidak. Kita itu tidak disunahkan untuk bersahur. Fala yu'akhiru, maka tidak dianjurkan untuk sahur. Wa yasulus sahur biqalilil akli wasyurbi. Dan sahur itu sendiri dapat diperoleh kesunahannya meskipun kita itu makan sedikit ataupun minum sedikit. Anggaplah kita makan 1 sendok lah, kita sudah mendapatkan kesunahan sahur. Atau minum 1 gelas ataupun 1 tetes, 1 sedotan, itu kita sudah mendapatkan kesunahan untuk bersahur. Meskipun apa yang kita makan dan kita minum itu sedikit. Yang terakhir yaitu wasalisu tarkul hijri ail fushi minal kalamil fahis. Yang ketiga, kesunahan itu kita harus ketika berpuasa harus menjaga diri kita dari hal-hal yang jelek, dari hal-hal yang buruk. Contoh, kita itu gosip, mengadu domba, itu tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kita itu dalam keadaan berpuasa. Sehingga ketika kita itu melakukan semua itu, puasa kita akan menjadi batal. Batal apanya? Batal pahalanya. Karena hal ini yang nomor 3, kesunahan yang nomor 3 ini sudah masuk ke ranah tasawuf. Karena kalau tasawuf itu menghukumi secara kacamata batin.
Kalau cuman fikih itu menghukumi dohirnya saja, artinya ketika fardoh dan rukunnya sudah terpenuhi puasanya sah. Kalau tasawuf itu masih memandang kacamata batin, artinya ketika dia tidak melakukan dosa, tidak melakukan hal-hal yang dapat menghanguskan pahala puasa, maka puasanya sah. Kalau dari segi tasawuf, makanya yang nomor 3 itu kita disunahkan untuk meninggalkan hal-hal yang buruk seperti halnya gosip dan juga mengadu domba. Itu kita dianjurkan untuk ditinggalkan supaya pahala kita itu tetap terjaga, supaya pahala puasa kita tetap terjaga. Fayasunu shaim lisanahu anil kidbi wal ghibati wa nahwi dzalika kasyatmi wa in syatamahu ahadun falyakul marrataini aw salasan inni shaimun imma bilisanihi kama qala an-Nawawi fil adkari aw biqalbihi kama naqalahu ar-Rafi'i anil a'imma waqtasara alaihi. Nah, maka di sini ada penjelasan bahwasanya orang yang berpuasa itu harus menjaga lisannya dari berkata bohong. Jadi kalau puasa itu kita harus hati-hati, jangan sampai melakukan hal-hal yang dapat menghanguskan pahala puasa kita. Nah, makanya kalau ada orang yang ngoceh kepada kita, yang ngata-ngatain kepada kita, kita itu disunahkan untuk mengatakan ini soimun, saya sedang berpuasa, jangan ganggu. Itupun kalau kita tidak menimbulkan riya, maka kita disunahkan untuk mengatakan saya sedang berpuasa. Ataupun kalau tidak, disunnahkan pakai hati, artinya pakai kata hati saja. Kalau ada orang yang ngoceh kepada kita, ada orang yang ngata-ngatain kepada kita, kita disunnahkan mengatakan saya sedang berpuasa, tolong jangan ganggu. Nah, dan hal ini segelintir hal-hal yang disunnahkan berpuasa, yang disunnahkan dalam berpuasa. Dalam kitab Al-Bukhari itu ada 3. Sebenarnya ya banyak. Salah satunya ya saya tambah. Salah satu adab berpuasa itu kita itu dianjurkan untuk tidak terlalu banyak makan. Karena tujuan utama puasa itu adalah melemahkan syahwat kita, melemahkan kekuatan tubuh kita, sehingga kita bisa terhindar dari melakukan hal-hal maksiat. Nah, sedangkan kita sekarang itu kebanyakan porsi puasa kita melebihi dari hari-hari biasa. Kalau hari-hari biasa kita makan 2 centong, tidak nambah. Kita itu ketika puasa ternyata melebihi hari-hari biasa, bahkan sampai 3 centong, 4 centong, 5 centong. Lah, hal itu dianjurkan untuk ditinggalkan. Kenapa? Karena salah satu tujuan utama dari puasa itu adalah melemahkan syahwat kita, melemahkan kekuatan kita. Kok ternyata sekarang itu ketika puasa, kok ternyata kekuatan tubuh semakin meningkat. Karena kenapa? Karena kita itu banyak makan. Makanya kita itu patut dipertanyakan. Puasa kita itu patut dipertanyakan. Apakah kita itu puasa ataupun cuman mindah waktu makan saja? Karena terkadang sekarang itu cuman memindah waktu makan. Contoh, makan pagi kan makan itu dianjurkan 3 kali satu hari. Pagi, siang, sore. Pagi, siang, malam. Ketika pagi oleh kita dipindah ke sahur, ketika siang oleh kita dipindah ke waktu berbuka puasa, ketika malam oleh kita dipindah ke waktu setelah tarawih. Makanya kita itu sebenarnya kita itu tidak berpuasa. Hakikat kita itu tidak berpuasa karena tidak melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh syariat. Karena dalam kitab Muraqil Ubudiyah itu kita itu disunahkan, dianjurkan untuk tidak terlalu banyak makan supaya esensi dari puasa itu kita dapat. Karena esensinya yaitu melemahkan syahwat, melemahkan kekuatan kita supaya kita bisa terhindar dari maksiat. Ternyata ketika kita puasa lebih ganas dari hari-hari sebelumnya. Kalau hari sebelumnya makan 2 centong tidak nambah, kalau puasa bisa 5 centong itu masih nambah. Jadi patut dipertanyakan puasa kita. Karena kalau kita sekarang itu ingin cari orang yang benar-benar berpuasa itu sulit. Kalau cuma ingin mencari orang yang cuma tidak makan itu banyak. Bahkan Nabi Muhammad menjelaskan kam min so'imin laisa lahu min somihi illal ju' wal atosh.
banyak orang yang berpuasa namun tidak memperoleh apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya, penyebabnya apa ya? Penyebabnya melakukan hal-hal yang dapat menghanguskan pahala puasa itu sendiri, seperti halnya namimah, mengadu domba, seperti halnya wibah, gosip. Nah, itu sangat tidak dianjurkan supaya pahala kita terjaga. Nah, dan salah satu hal yang disunahkan untuk berpuasa itu ya sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu mengapa kok disyariatkan dalam Hikmatut Tasyri', dalam kitab Hikmatut Tasyri' wa Falsafatuhu, mengapa kok sholat tarawih itu dianjurkan bahkan disunahkan? Karena kita itu ketika berpuasa pastinya ketika melihat makanan, karena dari pagi sudah tidak merasakan makanan, pasti kita itu akan ingin menghabiskan makanan itu, ingin makan banyak, ingin makan sebanyak-banyaknya, sehingga tubuh kita itu terkadang rentan akan menjadi berat, kita itu akan menjadi malas, bahkan kita itu sengkesi kuliah dari kekenyangan. Makanya disyariatkan tarawih, karena tarawih itu banyak dengan gerakan lupuk, sujud, sehingga dapat menghilangkan rasa berat tubuh kita karena banyak makan, menghilangkan rasa lemah tubuh kita karena disebabkan banyak makan. Makanya sholat tarawih itu dianjurkan. Makanya kita itu jangan lupa harus merasakan nikmatnya sholat tarawih. Senakal-nakalnya kita itu ya jangan sampai tidak sholat tarawih satupun. Artinya kita itu harus sholat tarawih ya meskipun 1 kali 2 kali. Intinya kita nyempetin diri lah. Karena ya eman karena kita sudah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kesempatan untuk masuk di bulan Ramadan ini, ternyata kita tidak tarawih, yaitu sangat rugi besar. Dan pesannya ya ketika sholat tarawih diusahakan, ini bukan kewajiban, cuman dianjurkan untuk sholat qobliyah ba'diyah dulu. Artinya ketika isya kita sholat qobliyah ataupun sholat ba'diyah. Karena apa? Karena sholat qobliyah ba'diyah itu yang lebih utama daripada sholat tarawih. Jadi kalau kita cuma sholat tarawih itu masuk ke semboyan, muang nasi milih butir, nasi ini buang, butir pele. Nah, sama dengan ketika kita tidak sholat qobliyah ba'diyah, sama halnya kita membuang pahala yang lebih besar, namun mencari pahala yang lebih kecil yang didapatkan dengan cara yang sangat sulit. Makanya kita itu dianjurkan untuk sholat qobliyah ba'diyah dulu, karena paling utamanya sholat sunat adalah sholat sunat fardhu, yaitu qobliyah ba'diyah, kemudian sholat sunnah yang lain. Sedangkan tarawih itu derajatnya ada di bawah sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Jadi kita itu anjuran lah untuk sholat qobliyah ba'diyah dahulu, dan baru kita sholat tarawih supaya pahala kita itu sempurna. Jadi hanya itu penjelasan penjelasan kita cuma nyampe terhadap kesunahan orang yang berpuasa. Mungkin kalau ada kesempatan lagi kita akan membahas hal-hal yang patut untuk dijelaskan di bulan Ramadan ini. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.